Gue Revan. Gue Jody. Gue sehari-hari biasanya suka ngerjain video-videoan, sama gue punya tempat sablon juga namanya Central Heating Studio. Gue sehari-hari sebagai chef. Sekarang lagi fokus sebagai alcohol maker, sama ada kolektif kuliner. Hari ini kalau gue itu, kita bakal jajan beberapa sate, jadi mau ngebahas tentang sate hari ini. Kita bakal datengin ke beberapa tempat jualan sate. Satu itu kita bakal ke Sate RSPP, kedua bakal ke Papaya, jadi ke Yakitori gitu ntar shiftingnya. Karena di terakhir gue bakal masakin lo Yakitori, cuman kayak pakai teknik gue dan resep gue gitu. Oke, jadi kita hari ini bakal nyobain variasi sate tradisional Indonesia sama sate yang dalam kutip tradisional Jepang lah. Yep. Nanti abis itu kita coba fusionin sama lo. Iya, betul. Siap. Gitu. Gue tipe nyari variasi terenak makanan yang gue udah tahu sih, bukan makanan baru. Jadi kayak yang gue makan aja, tapi nyarinya kayak di restoran baru, menunya itu juga. Kalau di Jepang lo makan ayam tuh cuman digarmin, Iya. nggak pakai bumbu. Kalau di sini kan jadi ayamnya dimasukin bumbu kuning, habis itu jadi ayam bumbu kuning terus baru digoreng gitu kan. Jadi kayak ayamnya sebenarnya nggak bernutrisi gitu jadinya. Gara-gara cuman buat jadi gerbong buat bawa rasa bumbu doang. Menurut gua kenapa legend karena dari nyokap gua masih kerja di bank, gua SD sampai sekarang dia masih ada dok. Dan nggak pernah sepi. Pertama kali makan gue di sini SD. Gue pertama kali makan mungkin palingan SD sih. SD. Soalnya pas gue SMP SMA Madaninya di Bogor, nggak mungkin kayak gue pulang sekolah ke sini. SD gue di sini pertama kali makan. Kakek gue lagi di rumah sakit, setiap hari gue makan di sini nih. Dapat kayaknya sebelahnya. Dapat. Sate ayam dan kambing Haji Romli. Oh, namanya Romli ini. Iya. Pak, mau pesan sekalian Pak? 2 Pak. Pak ada Sambelnya bisa ya? sambel sama bumbunya dipisah ya Pak? Bungkus. 2 porsi ya Pak? Ada satenya, yang ayam ada sate telur nggak Pak? Ada. Daging sama kulit doang? Ya wis. Kalau dia nih, gue sukanya potongannya nggak sekecil sate ayam yang lain gitu loh. Sama kayak sate sambas, kalau sate sambas Iya, sate sambas kan kan enak. gede-gede tuh. Iya. Yang malam kan? Heeh. Ada nggak sih cara bikin sate selain di masak arang? Ada. Masak elektrik. Tapi nggak ada caranya jadinya ya? Nah, Temperaturnya nggak mungkin setinggi ini kalau dikipas kan? bukan masalah temperaturnya sih, cuman lebih kayak gini. Ini kan lo mau matengin, kalau matengin lo kan pakai panas. Cuman gimana caranya lo dapat suhu yang pas buat bikin tingkat kematangan yang lo pengen, tapi smoky-nya dapat. Ininya kan gini, dia kalau nggak ada api yang ngejilat, dia tuh literally masak pakai heat dan dia nge-catch asapnya kan. Itu intinya begitu udah dimasak sampai udah mateng, lu mau catch asapnya untuk nge-cover di semua permukaan sate ayamnya gitu. Plus ntar ada charnya kayak gitu tuh kan, gosong-gosong. Karena begitu kalau misalkan lu pakai api yang keluar gitu, itu resultnya bakal beda. Dia Kompor maksudnya kayak kompor gitu kan? Iya, kalau misalkan kayak gitu apinya yang ngejilat keluar kan suka keluar gitu kan apinya kan. Oh iya. Dia hasilnya bakal beda. Dagingnya nggak bakal caramelize kayak gini coklat, tapi bakal abu-abu. Karena kan asap nih sebenarnya. Kalau lu kumpulin gitu lagi kayak mau suling, kan? abu-abu kan warnanya kan. Oh, Gitu. makanya kalau kayak orang-orang bikin kayak di acara-acara sekolah suka kayak gitu ya? Nah, Lu dulu emang belajar masak di mana? sekolah masak di Jakarta Culinary Center. Gitu. Awalnya interior design tapi. Di sekolah yang sama tapi? Oh enggak lah, anjing. Anjing culinary interior. Susah loh bikin kitchen. Nah, tapi jadinya kepake ilmu gue. Gue kan cuman 4 semester di Sakti. Terus nggak gue lanjutin. Tapi dasarnya dapat lah, logikanya dapat. Dapat. Gambar-gambar pakai 3D. AutoCAD gitu bisa. Oh, biar nyetir. Sabi. Mobil 3M nyetir goblok. Banyak tuh kejadian. Mau ke Papaya sebentar? Kenapa Papaya? Karena habis ini yang mau gue bikinin buat Raven tuh yakitori. Jadi tadi kita udah beli sate ayam lokal dengan kayak ntar bentuknya kayak gitu. Terus ntar di sini ada gambaran kayak fast foodnya yakitori yang tinggal lu panasin doang, bentuknya kayak gimana. Nanti gue bikin idealnya menurut gue tuh kayak seperti apa ntar setelah ini sih paling. Oh, jadi dari yang tadi kita beli plus ini nanti lo bakal nambahin satu menu lagi di tempat lo ya? Iya, gitu.
Apa? Sering sih, cuman kayak jam-jam diskon gitu. Malam-malam ya? Iya, jam-jam diskon gitu. Mohon segera dikonsumsi. Bukan sosis dia nih, sukune. Oh, ini Ntar gue mau bikinin dulu yang ini nih, sama yang paha. Gitu. 2 aja kali ya? Boleh. Makanan pepaya. Sebenarnya menurut gue nggak enak-enak banget sih. Cuman bisa mewakili aja doh. Buat kayak orang yang nggak mau spending duit mahal-mahal, plus dia punya banyak promo kan tuh setiap di atas jam 8 ya? Starter jam 8 malam kan ya? Kayak setengah jam terakhir sebelum tutup ya? Itu ibaratnya staple food Jepang yang emang hampir di seluruh dunia ada tuh emang dijual di situ sih, sesimpel kroket, terus apa namanya agemono yang campuran gitu, moriwase, yakitori mix, kushiyaki yang digoreng. Ya, terima kasih. Oke, jadi sekarang gue lagi ada di Abe Izakaya. Abe Izakaya itu lokasi ada di Menteng. Dulu gue sebelumnya ada di sini sekitar setahun lalu. Gue running tempat ini, fokus di Robatayaki. Dan hari ini, jadi setelah nanti makan, semua makanan yang dijajanin tadi, gue bakal masakin Raven yakitori versi gue yang udah di localize juga, jadi masih ada campuran antara Jepang dan Indonya sebenarnya gitu. Yang kayak tadi gue bilang, ini gue udah dari kecil nih makan kayak ginian. Cuman begitu gue ketemu sate Sambas, dulu kalau pulang gereja kan di Sambas tuh ada tukang sate sore tuh biasanya kan. Dia kan enak banget tuh. Nah, tadi gue mau hajar sate itu hari ini, cuman kan dia belum buka jam segini. Dia doang yang buka. Cuman technically gue sukanya dia potongan lebih besar dagingnya, pasti lebih juicy, nggak kering. Si bumbu kacangnya nggak terlalu manis kalau gue gitu. Kalau mau tare kan dia straight, dia adalah sweet soy sauce ntar jadinya gitu. Ini pakai kecap, cuman nggak dominan kecapnya, masih gurih. Kalau menurut gue, kalau misalkan lo bikin atau lo beli sate tapi dengan tusukan yang kecil-kecil, pasti lo bakal dapet daging kering banget pas dimasak. Iya, soalnya lebih cepat masaknya juga. Ya, betul. Itu apalagi orang sini yang kayak nggak segitunya sama teknik kan. Yang penting ada rasa, ada gosong-gosongnya. Gitu. Gue nyari sate sih biasanya kalau lagi pengen banget makanan yang bakar sih. Kayak makanan bakar, go to tuh sate lah. Bukan kayak ayam bakar. Atau bukan grilled salmon gitu. Makanan go to bakar gue tuh emang sate. Karena gue tahu dapat kayak empuknya, tapi dapat tekstur kasarnya juga dari char. Jadi kalau lihat kan yang tadi gue bilang, dia masak tuh apinya bener baranya bara panas, bukan api yang keluar gitu. Terus si bumbu kacangnya walaupun udah lama nggak ngentel. Tapi emang agak cair sih tadi pas gue ituin. Oh, jadi ini justru udah lebih ngentel ya? Dan dia minyaknya banyak tuh kalau lihat. Fat dari ayam itu turun semua. Jadi lemak ya? Dari kulit. Ini gini gue itu. Coba kita bandingin sama yang Yakitori. Sate Jepang tuh biasanya spesifik ada di ininya sih kalau sate Jepang. Ada di pembagian cuts-nya. Kulit sendiri, kulit leher sendiri, kulit wingtip sendiri. Terus paha tuh ada yang kayak chicken oyster-nya tuh yang biasa cuma dimakan sama Ratu Inggris. Jadi Queen Elizabeth itu nggak bakal pernah mau makan ayam yang lain kecuali bagian chicken oyster. Chicken apa? Chicken oyster. Apa tuh? Ada satu part kalau di paha atas lo pesen, ada satu part yang ada lekukannya gitu. Dan itu dagingnya bulat. Dan di satu ayam cuma ada 2. Bayangin tuh. Kalau Elizabeth makannya cuma itu? Maunya itu doang kalau makan ayam. Beda, orang kaya mah suka-suka. Emang suka-suka makanya. Anak aja mikir dah keluar kan akhirnya. Gitu. Cuma sama Jepang dia format tuh sebenarnya nggak beda-beda jauh ya. Kayak Nggak. dia punya onigiri, kita punya lontong. Tapi tusukannya bisa lebih kecil kalau Jepang. Kayak gini gitu. Ini bukan versi fast food, emang banyak banget. Yang Jepang tuh lebih kecil tusukannya. Yang bambu skewers doang Iya. gitu kan, yang lurus doang. Kalau di Indonesia emang kayaknya lebih panjang-panjang tusukannya. Mahal. Di Jepang mahal. Di sini. Oh, di sini. Mahal. Ya orang nggak mungkin jualan, pasti jualan pakai kayak gini lah nih, gampang gitu. Iya. Murah. Gitu. Terus gue cobain apa kayak? Gue mau cobain ini sih. Penasaran gue sukunya karena mau masak di sini. Gimana?
Boleh nggak sih nggak gue lanjutin makanan yang ini? Gue nggak suka. Ya sebenarnya gue bisa bilang ini nggak enak kan mungkin tadi kalau kata lu gue udah nyobain ini terus makan ini. Jadi kan karena sebelumnya yang gue bikin adalah udah pernah lebih enak daripada ini, nggak pakai tepung sebanyak ini. Terus di grillnya bener. Ini kalau feeling gue nih ya, ini tuh nggak di grill nih. Kalau misalkan boleh nggak sih gue utak-atik? Boleh. Nih kalau gue nginggirin gini nih, itu nggak ada dibakar-bakar lihat tuh, nggak ada char marknya. Lebih kayak dia apa? Kalau lo tahu kalau misalkan lo mau tahu di satu restoran itu dia dibakar apa enggak, digoreng atau dibakar, lihat nih, bersih kan? Oh nggak hitam. Nah, kalau ini? Hitam. Nah, tuh satu itu paling gampang tuh. Kena api soalnya. Iya, ini tuh lihat tuh, dia crumbly banget. Sorry ya papaya, gue harus otak-atik sukunya lo. Tuh lihat seberapa banyak sih daging, isinya breadcrumbs, tepung, telur, wortel, ya gitulah tapi kira-kira. Cuman ya mungkin cost wise. Emang bikin sukune pakai tepung tuh biar nyatu. Jadi buat ngiketnya itu tepungnya tuh juga bukan tepung terigu gitu. Biasanya tepung yang starchnya agak besar kandungan starchnya. Biar apa? Biar lo kan tuh meatball juga kan. Meatball tuh butuh sesuatu bahan yang bikin mixture daging lo itu jadi springy kan. Jadi lebih membel gitu, pasti ada tepung. Terus di luar itu pakai telur. Kayak gitu juga putih telur, kuning telur pakai kayak gitu ntar diaduk bareng kayak gitu. Jadi adonan lah. Iya, jadi adonan makanya. Baru dibentuk jadi kayak sosisnya ini. Yoi. Nih, next. Gua juga deh. Jadi nggak pede tapi. Gimana menurut lu yang ini? Yang ini lu nyobain belum? Udah nih baru sedikit. Gimana menurut lu? Sama yakitori yang pernah lu makan di Jakarta deh, misalkan Toriichi gitu. Toriichi legit banget gitu yakitori. Toriichi legit ya? Ya kan? Habis ini gue tunjukin kali ya. Ini namanya juga fast food ya. Caranya bikin yang Kayak gitu satu lagi, caranya. Ini agak kocak sih waktu pembuatan namanya Yabai sendiri itu artinya tuh kayak kayak fuck gitu sih terminologi fuck tapi di Jepang. Di itu terminologinya orang-orang Kyoto. Curse word lah. Iya, curse word gitu. Tapi bisa juga buat yang kayak bukan buat cursing gitu, buat yang kayak sabi banget nih gitu. Okay. Ya, tapi udah slang lah kalau itu. Gitu. Oh iya itu slang. Awalnya justru yang pakai kayak anggota-anggotanya Yakuza gitu buat ngandain kalau misalkan ada bahaya, ya kan? Ini kayak markingnya nih. Iya, dangerously good artinya sih kalau sekarang maksudnya. Terus kita juga Yabai di sini fokus sama crafted cocktails. Jadi kayak semua yang lihat di atas ini nih, yang lagi di infuse nih. Iya. Nah ini alkohol semua bikin sendiri nih soju. Itu rice liquor bikin dari beras. Itu bedanya sama soju. Kalau misalkan soju itu dari beras disiram sama air panas, terus airnya nanti dibikin fermentasi terus baru disuling. Kalau ini bikin dari nasi, jadi semua gula natural sugar keluar gitu. Jadi bakal lebih memabukkan. Fermentasiin lah jadinya nih. Iya betul difermentasi. Di infuse sih sebenarnya. Abis itu difermentasi, di still biar clear kan. Iya. Hasilnya bakal bersih banget. Abis itu di sini ini tuh sama black plum. Terus kalau ada lagi nggak ya? Nggak ada. Jagung nih bukan? Iya ini jagung. Ada juga jagung. Jagung. Di torch gitu jagungnya. Ya abis ini gue bakal bikinin menu yang tadi ada yang kita belanja di Papaya, tapi gue bikinin 2 doang. Satu itu gue bikinin sisukune, satu lagi bikin momo chicken thigh. Gitu. Ini sebentar dulu, apinya lagi disiapin. Jadi arang juga tapi ya? Ini tuh pemilihan arangnya juga spesifik gitu. Jadi yang ini tuh kayunya kayu mangrove. Ada spesifiknya karena kalau misalkan gue mau nyari heat tertentu, kayu mangrove ini paling panas. Kalau misalkan di Jepang kan pakai bincotan. Ya kan. Kalau biasa di sini gantinya kalau nggak kayu putih, kayu mangrove. Kayu putih lebih mahal, ini lebih murah. Begitu. Ini dari mangrove pig ini? Yap. Iya kan? Bener kan? Ntar kan dikeringin dulu sama dia DJ bikin jadi. Nah, ayo nyalain. Buff.
Oke. Intermittent nyala, abis itu gue pakai apron kali ya. Terus yang ini masalah hal teknis sih kalau soal sate menurut gue. Kalau tukang di sini itu tukang sate, mereka tuh gencar banget nih, giniin api mulu. Cuma kalau kayak gini, begitu dia udah reach temperatur maksimalnya, dia bakal keluar api kan. Yang which is nggak bagus tadi gue bilang sebenarnya. Keluar api. Nah ini mulai panas nih. Terus kalau dibanding yang tadi, sukunnya lu tuh isinya apa aja berarti? Ini kan tadi ada 2 tuh yang kita beli di Papai, ada 3. Cuma di sini gue nyediain sukune sama momo. Momo gue kayak gini, skin on. Terus yang sukune gue bentuknya kayak bola football. Dan isinya itu ada paha, dada, ampela, jantung, daun bawang, kulit jeruk, terus sama starch, sama telur. Ya. Gitu. Dan dia kalau misalkan kayak gini, dia kan lebih tuh. Membal ya? Lebih Membal tuh dari tepungnya. dari starchnya. Gitu. Terus, nah untuk proses masak, lu kan kalau mau seasoning kan di sini kayak tinggal ngasih garam sama lada. Cuman ada satu hal yang lumayan krusial begitu gue pelajarin, mereka tuh di sana nyemprotin sake. Gitu. Karena sake kan dari beras. Dia mau ngangkat natural sugar-nya biar makin fragrant kan. Terus di luar itu begitu si sakenya itu mulai kering, habis disemprotin sake kan ditaburin garam gitu. Begitu sakenya mulai kering, garamnya juga mulai kering, itu bakal jadi salt crust di sekitarnya. Begitu udah jadi salt crust, baru tuh lo celupin, lo mau sio apa tare. Jadi kayak lapisan luar, habis itu nempel kayak... Lo tempel sama saus lagi sampai caramelize. Apapun sausnya jadi kayak breadcrumbs lah di luarnya. Gitu. Nah terus kalau untuk momo, selalu skin side down gue. Kalau ini bebas, karena gue mau ngerender lemak di kulitnya dulu. Gitu. Nah ini kalau lagi merah banget gini nih, ini tuh titik paling panas nih. Terus gimana lu ngejaga supaya kayak lu mau ngambil, oh gue lagi masak ini, lagi ngerender nih, gue jaga segitu terus suhunya. Makanya kipas itu tuh nggak harus cepet terus gitu. Tapi disentak-sentakin aja. Iya, jangan digas mulu, rem tahan aja, nggak apa-apa. Nah, kalau lihat dah, ini asap walaupun dia evaporate ke atas gini nih naik, tapi dia sebenarnya dia nempel nih. Oh, dia mulai nge-cover. Udah kan? Taruh balik. Taruh itu manis. Bikinnya ini tuh dari soju, rice liquor, pakai soy sauce, pakai daun bawang, pakai sayap ayam, terus pakai jahe, kayak gitu. Kuncinya sih sebenarnya sama kombu terakhir, rumput laut. Oh, oke. Nah, begitu dia udah kena sama kecap gini, asap yang naik itu bakal lebih gampang buat nempel. Jadi si sukunnya tadi, ntar makannya bakal pakai ini apa cured egg yolk gitu. Jadi kuning telur di cure sebentar pakai saus tarenya ini selama lagi dimasak doang. Ntar tujuannya adalah buat dapetin creamy dari sausnya. Lu kan maksudnya chef juga ya? Oh. Lu tipe yang peduli banget sama platingnya apa kayak fokus di rasa banget? Gue nggak bisa mungkirin kalau misalkan sekarang itu presentation tuh lumayan penting. Tapi gue prefer makanan gue rasanya on point dibanding platingnya bagus. Dibanding platingnya yang terlalu cakep. Gitu. Soalnya kalau gue sebagai orang yang kayak pesen makanan di restoran, plating tuh gue merasa emang dari harga yang gue bayar. Oh, ini sukune. Yang ini momo. Ya udah, Van, cobain dulu. Lu coba momonya dulu kali ya. Iya.
Cuman ya gitu maksud gue, Dibanding yang tadi sih, jauh kan? ini kayak kelas dunia. Iya makanya. Tadi kayak makan momogi. Ini momo baru. Sip, makan sip keju. Ini enak sih. Untuk gue sedikit kegedean sih di mulut gue. Oke. Karena gue sukanya kan, ada orang suka 2 kali gigit kan. Gue nggak suka. Untuk gue Kalau makan sate sekali gitu langsung. Untuk gue kegedean dikit. Oke. Tapi rasanya enak sih, asinnya pas. Iya. Soalnya kan kalau yakitori kan Jepang selalu kayak gendut-gendut gitu kan satenya kan. Nah yang ini coba naikin sini nih, gue bantu bacain deh. Ini lu tusuk dulu pakai yang itu. Terus kayak lu pecah-pecah. Nah pelan-pelan. Oh iya kalau ya. Kalau udah selesai, terus lu tidurin gini. Nah, ntar biar dia ngekut pelan-pelan sedikit-sedikit jadinya. Gitu. Cukup ya? Terserah lu sih sebenarnya tuh. Kalau mau yang creamy banget. Gitu. Bener ya? Teksturnya beda-beda kan dalam. Maksudnya kayak bukan rasa tepung bener jadinya. Iya. Nggak gampang crumble. Jadi bakso ayam. Nggak gampang crumble di mulut. Masih ada bite-nya. Masih ngelawan gitu, masih springy dagingnya. Kayak Gitu. tapi tetap empuk. Oh iya. Ya. Gitu. Enak sih. Ya terus kecapnya kita kan juga bikin sendiri. Kalau masih dilanjutin legacy gue berarti udah setahun 1,5 tahun kali ya, mau masuk 2 Di sini umur kecapnya. umur kecapnya. Umur kecapnya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya menurut gua abang-abang itu sebenarnya bisa masak enak, cuman tekniknya aja. Bumbunya udah enak mereka tuh, abang-abang sate Jakarta. Kalau misalnya si Sukuna ini tapi emang biasa seperti ini atau kadang-kadang ada variasinya misalnya luarnya lebih crispy. Suhunya akan selalu seperti itu, Kayak karena gini. konsepnya bakal selalu meatball. Oh, Cuman oke. makannya aja macem-macem. Ada yang pakai kuning telur, ada yang di fold pakai white bread gitu. Oke. Jadi bisa dibakar, kayak lo makan katsu sando, cuman ini sukunya jepit. Jadi hotdog lah? Makan. Ya kayak semacam kayak gitu, cuma pakai roti tawar. Oh. Lo mau lagi nggak? Enggak, kayak cukup deh itu Mau dong. makan apa lagi? Enggak lah. Tadi kenyang udah makan sate juga guys.